Korupsi masih menjadi penyakit kronis di negeri ini. Tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk dan juga pelaku. Mulai dari kasus korupsi timah senilai 271 triliun rupiah, kasus CPO senilai 17 triliun rupiah, dan juga buron kelas kakap Rizalid yang hingga kini masih diburu. Saya Reni Armusari akan membahas secara eksklusif tentang peran sentral Kejaksaan Agung memberantas korupsi bersama Jaksa Agung Profesor Sanitiar Burhanuddin. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik Mbak. Terima kasih sudah boleh berkunjung ke sini Bapak. Dan selalu standby, siap kapanpun. Selalu standby kapanpun ya Bapak. Bapak, ini kan publik menilai nih Pak bahwa Kejaksaan Agung saat ini tuh mulai makin gigih, makin berani begitu Pak dalam mengungkap kasus korupsi, terutama mega korupsi gitu Pak, dengan nilai kerugian negara yang fantastis begitu ya. Ada apa sih Pak di balik kegigihan dan juga keberanian Kejagung belakangan ini gitu Pak? Kegigihan sih sebenarnya biasa-biasa saja, tapi suatu tekad baja bahwa kita harus buktikan pada masyarakat bahwa korupsi memang harus kita libas. Baik. Nggak takut gitu Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting semuanya pekerjaan pasti ada risikonya. Itu aja. Semua pekerjaan pasti ada risikonya. Kalau memang sesuatu ya ada Allah yang akan. Berarti dengan segala tantangannya tetap gigih begitu ya Pak ya? Betul. Jadi ya semuanya kalau kerjaan ada risiko pasti ada risiko, misalnya risiko pasti ada. Baik Pak, ini kita mulai dari kasus mega korupsi yang belakangan paling banyak disorot oleh publik, yaitu kasus korupsi timah yang katanya merugikan negara sedikitnya 271 triliun rupiah. Ini perkembangannya seperti apa Pak? Sebenarnya udah hampir putus semua. Oh gitu? Karena udah pada putus semua dan kita udah ingkrah, bahkan kalau 2 minggu 3 minggu yang lalu kita serahkan, ada juga jadi kita serahkan ke BUMN, kemudian BUMN pada waktu itu, kemudian BUMN diserahkan lagi ke PT Timah. Itu yang Kalau untuk pengembalian asetnya nih Pak, perjalanannya seperti apa dan strateginya seperti apa? Tentunya pengembalian aset setiap penanganan perkara kita sudah identifikasi punya apa aja, yang pasti kita telusuri dulu aset-asetnya, gimana pun juga kita tidak hanya menghukum, yang utamanya juga mengembalikan kerugian negara, itu yang utamanya. Maka selalu kita tracking aset-asetnya sebelum kita lakukan penyitaan. Sudah berapa banyak tuh Pak? Itu kan 271 triliun yang sudah berhasil dikembalikan begitu, ada berapa Pak? Udah cukup banyak sih, cukup banyak. Tapi saya nanti kan ada bidangnya sendiri sih yang menangani perkara. Tapi udah cukup banyak. Kalau untuk tantangannya Pak selama pengembalian aset itu? Tantangannya sebenarnya tidak ada, tetapi kadang-kadang kesulitan kami di dalam pelelangan. Karena pelelangan ini kadang-kadang kita punya tanah yang ribuan hektar, itu sitaan-sitaan itu selama perkara korupsi itu kita punya ribuan hektar tanah yang pelelangannya kadang-kadang kesulitan karena memang mungkin pembelinya yang kurang peminat. Kalau misalnya untuk optimismenya Pak, nih Pak, karena kan ini kan jumlahnya besar sekali gitu, nilainya fantastis. Optimis nggak Kejagung bisa mengembalikan 271 triliun itu ke negara begitu? Ya kita wajib optimis, kita harus selalu optimis karena gimana pun juga ini harus dikembalikan gitu. Tapi memang memerlukan waktu, tidak bisa begitu aja. Namanya triliunan, kita perlu waktu itu aja. Tapi optimis ya Pak ya? Ya harus. Kalau untuk pengembangan sendiri masih mungkin nggak kalau misalnya ada tersangka atau bahkan terdakwa baru dalam kasus ini? Oh, masih dimungkinkan. Masih sangat mungkin ya Pak? Memungkinkan. Karena memang ada beberapa bulan lalu kita temukan ada penyelundupan. Dan ini pasti kita akan ada pengepul, penyelundupan, pasti kita akan sikat terus. Tantangannya Pak kalau dalam kasus ini pengungkapan selama ini? Itu tantangan nggak lagi ada sih sebenarnya. Tinggal ayo kita sama-sama. Dan memang pengamanan yang begitu luas bagi kami tidak bisa begitu ngaman. Jadi kami maka dibantu oleh teman-teman TNI, itu pengamanannya karena begitu luasnya wilayah itu.
Kalau selama ini dalam pengungkapan kasus ini pernah ada katakanlah intervensi-intervensi? Ya, sih ada aja. Setiap kasus baik kis pasti ada. Itu ada dinamikanya. Tapi tetap nggak takut ya Pak, tetap gigih begitu ya, untuk mengungkap. Harus. Karena kan belakangan ini seperti tadi kita sudah perbincangkan bahwa pengungkapan kasus mega korupsi itu luar biasa begitu belakangan. Jadi, kalau saya itulah ke dalam pelaksanaan pekerjaan selalu ada risiko, ada dinamikanya, dan tentunya ada yang harus diselesaikan. Apa yang Bapak sampaikan kepada bawahan atau aparat-aparat penegak hukum supaya nggak takut gitu Pak? Kalau Bapak mungkin saya nggak takut, semua pekerjaan ada resikonya begitu. Tapi apa yang Bapak sampaikan supaya aparat-aparat penegak hukum ini nggak takut begitu? Enggak, yang penting walaupun saya dalam kondisi apapun, saya tidak pernah bicara pada anak buah bahwa saya kondisinya begini. Biar melihat anak buah kita tetap tenang. Tetapi yang utamanya saya akan memberi tetap semangat pada teman-teman, pada anggota bahwa kita bekerja dalam koridor yang benar. Apapun yang terjadi, saya akan ada di depannya. Berarti katakanlah memberikan jaminan begitu ya, jangan takut karena Bapak juga akan melindungi begitu. Iya, kita dalam bekerja dengan sesuai aturan, ya pasti kita akan melindungi. Pak, ini di ruangan Bapak nih, boleh kita sambil lihat-lihat Bapak? Ayo, di sini nggak ada apa-apanya. Aduh, bagus sekali Bapak ini. Terima kasih sudah boleh berkeliling. Kalau ini biasanya ruang meeting. Ruang rapat. Ya, meeting loh. Di sini adalah awal-awal pengungkapan kasus-kasus besar ya Bapak ya? Ada di ruangan khusus. Oh begitu. Kalau di sini biasanya untuk apa Pak? Untuk rapat-rapat pimpinan aja. Baik. Pimpinan ada rapat khusus untuk rapat di sebelah sana di luar. Dia ada besar lagi dan itu untuk ada peralatan elektronik. Jadi kita bisa untuk diskusi di situ, kemudian mengungkap kasus atau bila perlu kita akan bedah kasus. Berarti ini khusus untuk pimpinan-pimpinan ya Bapak. Kalau di sebelah sana ada apa Pak? Mari. Silakan Bapak. Ayo. Terima kasih. Ini tempat ruang kerja saya. Oh, ini ruang tempat penandatanganan berkas-berkas ya Bapak ya. Gimana Pak, belakangan sibuk? Menyita waktu. Menyita waktu, baik. Luar biasa. Ini dalam waktu dekat ini kira-kira akan ada pengungkapan mega korupsi lagi nggak nih Pak? Ada sih, pasti selalu ada. Tapi nggak saya ungkapkan dulu di sini, biar gitu. Oh gitu, biar jadi surprise lagi ya Pak, biar masyarakat ikut memantau begitu. Iya, prinsip saya kan, tetap saya itu orang Sunda, jadi prinsipnya itu bahwa kalau mancing ikan itu ya ikannya dapat, airnya tenang. Baik, berarti nanti tunggu dulu sampai katakanlah memang dari berkas-berkasnya juga sudah lengkap begitu ya Pak ya. Baik, kalau ini tadi sudah bahas soal kasus korupsi timah 271 triliun. Ini kan ada kasus yang katakanlah viral juga belakangan karena pengungkapan asetnya itu pengembalian asetnya itu sampai diekspos begitu Pak, yang 13 triliun itu. Itu gimana Pak perkembangannya? Kita sambil duduk aja. Kita bicaranya lebih santai. Lebih santai ya Bapak. Boleh, terima kasih Bapak. Monggo silakan. Ayo duduk. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, tadi kan kita sudah membahas salah satu kasus mega korupsi yang menyorot perhatian publik. Tapi ada kasus juga mega korupsi yang belakangan juga mendapat sorotan dari publik, yaitu kasus CPO nih Pak, yang merugikan negara sedikitnya 17 triliun ya Pak ya. Betul, sebenarnya ini perkara ini duluan CPO. Tapi kan ini proses persidangannya yang panjang. Kemudian kita sidangkannya kemarin kan untuk tindak pidananya, sekarang TPPU-nya ke uang tindak pidana. Tapi prosesnya udah lama duluan. Ini zaman-zamannya awal ramai. Dari tahun berapa nih Pak kalau boleh tahu? 2003. 2003? Iya, di tahun 2003. Jadi memang proses perkara-perkara lama. Yang kemarin adalah pelaksanaan putusannya. Itu. Berarti hampir 20 tahun? 2003. 2003?
Oh, 2023 berarti saya salah dengar tadi, Pak. Dari 2003 itu awal penyidikan. Dan akhirnya katakanlah terungkap di tahun ini. Udah bukan inkrahnya. Putusan Mahkamah Agung udah turun. Putusannya itu kita laksanakan. Baik. Ini kan kemarin juga viral diperbincangkan nih Pak, yang ekspos pengembalian aset senilai 13 triliun nih Pak. Iya. Nah itu gimana tuh ya, Pak? Sebenarnya semuanya 17 triliun putusannya. Tapi yang 4 triliun mereka meminta untuk dibayarnya ambil napas dulu katanya. Sehingga nanti mungkin dalam waktu dekat, bahkan kita sudah terima juga 1,3. Itu udah yang dari 17 itu kemarin 13 ada baru beberapa 2 hari yang lalu kita terima lagi cicilan sekitar 1,3 triliun. Berarti 13, tambah 1, berarti sudah masih, sedikit lagi sudah. Iya, sedikit harus seluruhnya. Kita tetap akan kejar sampai 17. Ada cerita menarik nggak Pak, atau tantangan begitu waktu katakanlah berusaha untuk mengembalikan kerugian negara begitu yang begitu besar itu? Tantangan sih tidak ada, saya biasa-biasa aja. Ini pekerjaan rutin, tapi memang ada kesulitan karena kadang Pak saya tidak ada lagi harta kami atau ya biasa alasan-alasan yang klasik begitu. Tapi kan saya sampaikan kalau enggak ya saya kan sita, memang kita jaminannya bahwa kebun dia kita sita. Kalau kasus ini itu tantangannya berarti nggak ada begitu, tinggal mengembalikan sisa-sisa kerugian negara begitu. Betul. Tapi kalau untuk kasusnya sendiri apakah mungkin ada pengembangan begitu Pak? Ada tersangka baru? Yang ini sudah tidak ada lagi. Yang ini tidak ada lagi. Berarti sudah tinggal pengembalian aset. Iya. Ini kan sudah hampir full 17 triliun dikembalikan. Kalau misalnya sudah dikembalikan secara full, Kejagung sendiri juga akan membantu memantau atau enggak Pak? Tidak, jadi kita akan serahkan ke Menteri Keuangan. Silakan aja Menteri Keuangan mau digunakan untuk apa, itu udah masuknya di uang negara di situ. Baik, berarti tinggal penyelesaian dari pengembalian kerugian negara yang tinggal sisa sedikit lagi itu ya Pak ya? Betul. Nah ini ada kasus, kalau tadi sudah kasus pengungkapan korupsi, ini kasus buron kelas kakap nih Pak, yang Riza Khalid. Ini sampai saat ini perkembangannya seperti apa Pak? Kita kerjasama dengan Interpol, kita sudah pendataan, mungkin insya Allah lah tidak terlalu lama lagi nanti kalau dari Interpol yang ada di Prancis begitu, udah menyampaikan, udah oke, nyatakan buron secara internasional, kita mungkin akan bergerak. Berarti menunggu red notice dari Interpol begitu? Kita akan, tapi kita tetap monitor posisi dia ada di mana, tetap kita monitor. Sudah kedetek belum ini katakanlah Riza Khalid ini terlibat dalam kasus apa saja selama ini? Oh ya, kalau itu sudah kami, namanya penyidik pasti akan mengungkap ke situ. Tapi kan kami tidak bisa terbuka mana-mana aja. Belum ya Pak ya? Kalau masih begini kan kita harus memerlukan suatu kerahasiaan, langkah-langkah yang rahasia yang tidak diperlu orang teman-teman tahu atau mungkin masyarakat tahu. Tapi yang terpenting tunggu aja tanggal mainnya, kami akan tetap bergerak. Masih terkait Riza Khalid, ini kan di media sosial ramai bahwa ada ancaman dari pihak Riza Khalid bahwa akan meratakan Kejagung gitu Pak. Itu benar atau enggak Pak? Enggak. Itu kasus lain tuh, kasus Asabri pada waktu itu. Enggak. Dan itu kasus untuk Riza Khalid belum. Ini tidak ada. Tidak ada Riza Khalid. Tapi benar ada ancaman nggak Pak? Walaupun tidak meratakan Kejagung gitu, tapi ada ancaman lain kah? Enggak ada. Untuk Riza Khalid perkara minyak enggak ada. Berarti tinggal menunggu Interpol untuk bisa menerbitkan red notice ya? Iya, betul. Tapi optimis nggak Pak? Kira-kira bisa nggak Kejagung akhirnya menangkap begitu seorang Riza Khalid? Saya manusianya yang selalu harus optimis. Apalagi saya harus mimpin teman-teman penyidik yang begitu banyak, yang muda-muda, ya saya harus optimis. Dan saya harus optimis itu. Kita akan ungkap. Ada strategi khusus kah? Pasti. Apa tuh Pak? Bocorin dong Pak buat iNews Pak. Nanti lari kalau yang pasti saya akan selalu menekankan pada teman-teman penyidik untuk ayo kita ungkap. Buktikan pada masyarakat bahwa
penyidikan ini tidak main-main. Itu aja. Oke, ini ada nggak sih Pak pesan-pesan khusus terutama penegak hukum mungkin yang masih muda begitu Pak dalam menangani kasus korupsi yang katakanlah begitu banyak tantangannya dan butuh keberanian ekstra gitu Pak? Iya, memang korupsi sekarang udah semakin canggih, jadi memang memerlukan satu ilmu-ilmu yang benar-benar dapat mengungkapnya ini yang kadang-kadang kita harus kan membentuk perkara, jadi memang banyak harus didalami, banyak harus dipelajari, dan banyak juga aturan-aturan yang harus kita kuasai gitu. Pokoknya berarti dari hatinya harus udah dibersihkan dulu, kita pelajari apapun kasusnya itu dengan berani begitu ya Pak ya, walaupun ada tantangan-tantangan. Pasti Mbak ya, karena gimana pun juga korupsi ini pelakunya pasti orang pinter. Nggak ada lah pelakunya korupsi orang-orang bodoh begitu, nggak. Pinter, dan pasti pinter bagaimana menjemujikan korupsinya. Terakhir nih Pak, apa yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum? Integritas. Integritas yang Dan pertama. selalu saya katakan dengan teman saya, butuh jaksa pinter, tapi harus berintegritas. Kalau hanya pinter aja, tidak punya integritas, silahkan tinggalkan institusi ini. Selalu saya katakan. Berarti itu yang harus dimiliki, first thing first, integritas ya Bapak. Tapi ya, optimis nggak Pak? Suatu saat korupsi hilang begitu? Harus optimis. Nah, selalu suruh ngajak pada teman-teman semua. Dari mana sih kita memberantas korupsi? Dari dirinya sendirilah. Nggak usah koar sana, koar sini. Dari diri sendiri. Mimpinya saya di sini di Kejaksaan Agung, saya sebagai pimpinannya harus buktikan. Pimpinannya bersih, di bawah pasti insya Allah. Tapi kalau di bawah, di atas sudah korup, di bawah lebih-lebih jadi rampok. Baik. Bapak selama ini kan di zaman katakanlah Bapak menjadi pemimpin gitu, tidak ada jaksa-jaksa yang katakanlah bermain begitu Pak. Apa sih tipsnya Pak? Begini, kalau bersih jujur aja, saya akui tidak bersih-bersih betul lah, masih ada. Karena jaksa ini sekarang saya punya jaksa sekitar 15.000, ya. Ya pasti ada lah yang nakal-nakal, tapi tidak semasif zaman dulu gitu. Itu pasti ada nakal, dan itu saya akan tindak tegas. Gitu. Jadi intinya saya berikan dulu keteladanan pada mereka, supaya kalau kita bicara itu, oh iya betul. Tetapi kalau kita bicara tapi kelakuan kita juga nggak benar ya, artinya bahwa kita selalu mengingatkan pada mereka bahwa inilah pengabdian untuk negara, inilah tugas yang harus kita laksanakan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap kejaksaan itu dapat kita berikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara tentu. Berarti dengan teladan bahwa dari Bapak sendiri dulu punya hati yang bersih dan punya tujuan yang jelas, dan harapannya memang ke bawahnya akan juga bersih dan berintegritas begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Bapak. Saya doakan semoga cita-cita mulianya bahwa Indonesia pada nantinya akan bersih dari korupsi bisa benar-benar tercapai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu.